Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Hoyrunisa. Di dalam kali ini pembahasannya itu tentang IP address dan subnetting. Sebelumnya kita sudah membahas networking fundamental dan sekarang kita akan lanjut ke IP address dan subnetting. Oke. Sebelumnya, apa itu IP address? IP address adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer atau internet. Fungsi utamanya yaitu mengenali perangkat dan memungkinkan komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Contoh IP address itu seperti 192.168.1 dan .1. Jenis IP address itu ada dua, yaitu IPv4 yaitu 32 bit dan IPv6 yaitu sampai 128 bit. Dengan IP address, data dapat dikirim ke perangkat tujuan dengan tepat seperti saat membuka website, mengirim file atau bermain game online. Nah, setiap dari komputer, handphone kita itu semuanya pasti memiliki IP address. Lanjut kita ke subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting adalah teknik membagi sebuah jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil yang disebut subnet. Tujuan subnetting itu menggunakan internet IP lebih efisien, meningkatkan keamanan jaringan, dan mengurangi kemacetan lalu lintas data. Konsep dasar subnetting itu dalam subnetting terdapat subnet mask, yaitu angka yang digunakan untuk menentukan bagian network dan host pada sebuah IP address. Contoh nih, IP address yaitu 192.168.1.10. Nah, subnet masknya itu 255.255.255.0. Nah, si networknya itu 255.255.255 dan hostnya itu 255.0. Lalu kita ada contohnya nih, misalnya itu jaringannya itu 192.168.1.0 dapat dibagi menjadi beberapa subnet kecil. Nah, bisa kalian lihat aja ya. Jadi setiap komputernya itu dibagi 62 host, 62 host, dan 62 host. Teknik ini sering digunakan pada sekolah, kantor, maupun perusahaan agar pengelolaan jaringan menjadi lebih rapi dan mudah dikontrol. Nah, IP juga dibagi menjadi dua, ada IP classless dan ada IP classful. Kali ini kita akan bahas tentang IP classless. Apa itu IP classless? IP classless adalah metode pengalamatan IP yang tidak bergantung pada pembagian kelas A, B, atau C menggunakan CIDR, classless interdomain routing, sehingga pembagian jaringan menjadi lebih fleksibel sesuai kebutuhan. Nah, cara kerja CIDR itu menentukan prefix, contoh 24, 20, 26. Terus yang kedua itu prefix menunjukkan jumlah bit untuk network dan host. Yang ketiga itu administrator bebas menentukan pembagian sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir itu membuat subnetting lebih efisien dan terkontrol. Kelebihan IP classless itu penggunaan IP lebih efisien, mengurangi pemborosan alamat IP. Terus ada juga fleksibel, jumlah host dan efisien dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Lalu ada juga mendukung subnetting lebih detail, pembagian jaringan lebih presisi, dan yang terakhir itu standar jaringan modern, digunakan di internet dan jaringan masa kini. Nah, ada juga contoh penggunaan CIDR. Misalnya kita punya IP 192.168.1.0. Nah, si subnetnya itu bisa dibagi-bagi. Misalnya itu subnet pertama itu 192.168.1.0, subnet kedua itu 192.168.1.64, dan subnet terakhir itu subnet ketiga 192.168.1.228, dan masing-masing itu mempunyai 62 host. Nah, intinya mah dengan CIDR pembagian subnet mask mengikuti kelas A, B, C sehingga lebih fleksibel dan efisien. Nah, kan kita tadi udah ngebahas IP classless. Lalu kita sekarang akan ngebahas IP classful, pengalamatan IP berdasarkan kelas. Apa itu IP classful? IP classful adalah metode pembagian alamat IP berdasarkan kelasnya, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C, dan kelas-kelas lain. Pada metode ini, jumlah network dan host sudah ditetapkan secara tetap berdasarkan kelasnya. Sistem classful digunakan pada awal perkembangan jaringan komputer karena lebih sederhana dalam pengelolaan alamat IP. Nah, cara kerja IP classful itu alamat IP dibagi
ke dalam kelas A, B, dan C. Setiap kelas memiliki jumlah network dan host yang sudah ditentukan, dan pembagian dilakukan berdasarkan bit pertama dari alamat IP. Nah, kelebihan IP kelas pool itu struktur sederhana dan mudah dipahami, mudah diimplementasikan pada jaringan kecil hingga menengah, dan yang terakhir, cocok untuk kebutuhan jaringan pada awal perkembangan teknologi. Tapi ada juga kelemahan IP kelas pool, yaitu pembagian network dan host bersifat tetap dan tidak fleksibel, banyak alamat IP yang terbuang atau tidak efisien, dan yang terakhir juga sulit memenuhi kebutuhan jaringan besar yang bervariasi. Nah, kalian bisa lihat aja ya contoh-contoh IP-nya di bagian kelas-kelas IP kelas pool. Oke, kita lanjut ke VLSM. Apa itu VLSM? Variable Length Subnet Mask. VLSM adalah teknik subnetting yang menggunakan subnet mask dengan panjang berbeda dalam satu jaringan. Dengan VLSM, pembagian subnet dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan jumlah host pada setiap jaringan. Teknik ini membuat penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien karena setiap subnet tidak harus memiliki jumlah host yang sama. Misalnya jaringan yang membutuhkan banyak perangkat dapat diberi subnet lebih besar, sedangkan jaringan kecil menggunakan subnet lebih kecil. Kesimpulannya, VLSM memungkinkan pembagian jaringan yang lebih fleksibel dan efisien karena setiap subnet mendapatkan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan jumlah host. Nah, kalian bisa lihat aja contohnya di jaringan induk. Nah, mungkin segitu aja penjelasan dari saya tentang IP address dan subnetting. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam berkata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.